Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah LCGC MPV di mana ini adalah Daihatsu Sigra lansiran 2016, yaitu edisi pertama dari Sigra ini. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Secara penampilan, Daihatsu Sigra untuk tipe tertingginya bisa dikatakan memiliki penampilan yang terlihat lebih bling-bling ketimbang saudara kembarnya yaitu Toyota Calya. Yaitu Anda bisa lihat adalah sentuhan chrome di bagian grill, kemudian juga di bagian sisi fog lamp dengan ukuran yang terlihat juga lebih besar ketimbang Toyota Calya. Dan secara penampilan memang sebenarnya Daihatsu Sigra dibandingkan dengan rivalnya sendiri yaitu adalah Datsun Go, penampilan di bagian bumpernya ini terlihat lebih menarik karena tidak semonoton Datsun Go pada saat pertama kali keluar. Kemudian secara desain bumpernya, memang Daihatsu Sigra ini berbeda dengan saudara kembarnya di bagian sisi tengahnya sendiri karena warna hitam plastik seperti ini lebih mendominasi di bagian Toyota Calya ketimbang Daihatsu Sigra. Kemudian desain bumper di bagian bawahnya pun juga seolah-olah seperti mobil ini menggunakan body kit yang membuat penampilannya terlihat lebih sporty. Kemudian untuk headlampnya sendiri, headlampnya dia sudah menggunakan multi reflektor seperti ini, di mana bohlam halogen untuk lampu dim dan juga lampu dekatnya, dan lampu sennya sendiri masih menggunakan bohlam pijar biasa. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya, Daihatsu Sigra ini hadir dengan mesin berkapasitas 1200 cc 4 silinder yang membuat mobil ini adalah LCGC MPV yang paling tenang mesinnya dibandingkan dengan Datsun Go yang hanya 3 silinder namun kapasitasnya sama. Dan secara tenaga pun mobil ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Datsun Go, yaitu dia mampu menghasilkan tenaga 88 PS dengan torsi 108 Nm. Sedangkan Datsun Go hanya menghasilkan tenaga 68 PS. Dan pilihan transmisinya sendiri, mobil ini pun juga lebih unggul, yaitu dia dilengkapi dengan dua pilihan, transmisi otomatis 4 percepatan dan juga manual 5 percepatan. Yang mana tenaganya disalurkan ke roda depan karena memang mobil ini adalah berkonfigurasi front wheel drive. Dan untuk sistem pengeremannya sendiri, memang untuk tipe R ke bawah belum dilengkapi dengan ABS, namun untuk R Deluxe bertransmisi otomatis, dia sudah dilengkapi dengan ABS sebagai standarnya. Dan untuk penampilan ruang mesin, Anda bisa lihat di sini, penampilan ruang mesinnya terlihat cukup rapi, namun memang masih terlihat beberapa selang dan kabel yang berseliweran. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi dengan peredam pada bagian kap mesin sebagai standarnya. Nah, sekarang kita berada di bagian samping dari mobil Daihatsu Sigra ini, di mana memang secara desain bisa dikatakan Daihatsu Sigra memang terlihat lebih MPV ketimbang pesaingnya langsung, yaitu adalah Datsun Go. Kemudian, secara dimensi, mobil ini pun juga sebenarnya lebih panjang ketimbang dengan Datsun Go, itu dikarenakan adalah wheelbase-nya yang lebih melar. Kemudian, secara penampilan di bagian samping, walaupun mobil ini adalah sebuah MPV, dia tetap terlihat lebih cantik karena model desain kacanya di bagian samping ini yang terus mengerucut hingga ke bagian belakang. Kemudian, yang di samping ini adalah tipe R, di mana tipe R ini memang sebenarnya adalah varian tertinggi kedua setelah di atasnya itu ada lagi R Deluxe. Memang untuk tipe R ini sebenarnya dia dilengkapi dengan sedikit sentuhan chrome di bagian bawah, tapi mobil yang di samping kami ini sudah tidak dilengkapinya lagi. Kemudian di bagian samping ini dia sudah dengan handle yang mana handlenya ini sewarna dengan bodi. Kemudian velg alloy dengan ukuran 14 inci, yang mana sebenarnya bannya adalah dengan ban ukuran 175/65. Namun yang di samping kami ini sudah diganti dengan ban yang lebih lebar dan lebih tebal. Untuk sistem pengeremannya sendiri dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, namun untuk di bagian belakang masih menggunakan tromol. Dan pada kaca spion dia sudah dilengkapi dengan lampu sen di bagian sisi samping, tapi memang bukan LED, dan pengaturan kacanya ini sudah elektrik sebagai standarnya. Tapi untuk pelipatan masih secara manual. Ditambah lagi, mobil ini pun juga sebenarnya sudah dilengkapi dengan sistem kunci dengan remote. Jadi anak kuncinya modelnya seperti ini dan sistem pengunciannya menggunakan remote, dan ini bukan sebagai alarm tapi memang hanya sebagai pembuka dan pengunci door lock saja. Selain itu, dalam kunci ini dia sudah dilengkapi dengan standarnya adalah immobilizer untuk menambah fitur keamanan.
Nah, untuk di bagian belakang, Daihatsu Sigra ini bisa dikatakan sebenarnya memiliki tampilan yang lebih baik ketimbang Datsun Go. Tapi soal selera itu kembali lagi kepada Anda. Dan di bagian belakang ini menurut kami dia memiliki sentuhan yang membuat mobil ini tidak terlalu sederhana, yaitu adalah lampunya yang dilengkapi dengan reflektor ke bagian sisi samping. Dan memang ini hanya khusus untuk di tipe tertinggi saja, karena untuk di tipe bawahnya dia tidak dilengkapi dengan reflektor merah seperti ini. Kemudian di bagian lampunya sendiri dia memiliki lampu yang ukurannya cukup proporsional untuk mobil ini, di mana di sisi atas adalah lampu rem dan juga lampu senja yang menjadi satu. Di sisi bawahnya adalah lampu mundur dan juga lampu sen yang seluruhnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan yang di samping kami ini adalah tipe R, di mana tipe R sudah dilengkapi sebagai standarnya, yaitu adalah spoiler seperti ini. Jadi ada tambahan di bagian bawahnya berwarna hitam seperti ini yang membuat penampilannya terlihat sedikit lebih sporty. Kemudian sebagai standarnya pun dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 buah, dan model bumpernya juga seolah-olah seperti model bumper yang dilengkapi dengan body kit, dan dimana di bagian bawahnya ini ada aksen berwarna hitam yang membuat penampilannya juga menyambung ke sisi bagian atas yang tampak lebih sporty. Sebagai standarnya dia sudah dilengkapi dengan wiper kaca belakang, tapi memang belum dilengkapi dengan defogger. Oke, sekarang kita buka ke bagian bagasinya. Pada saat jok baris ketiga terbuka seperti ini, Anda masih mendapatkan kapasitas bagasi yang cukup. Bahkan Anda masih bisa dimungkinkan untuk membawa koper dengan ukuran medium hingga 2 buah secara sekaligus. Berbeda dengan rivalnya yaitu Datsun Go, pada saat jok baris ketiga terbuka seperti ini, Anda hampir tidak bisa mendapatkan kapasitas bagasi yang baik. Dan untuk menambah kapasitas bagasinya lagi, Anda masih dimungkinkan untuk melipat jok baris ketiganya dengan 2 step, yaitu seperti ini. Pertama, apabila Anda hanya membutuhkan kapasitas yang tidak terlalu besar, Anda masih dimungkinkan untuk meletakkannya di atas joknya. Dan apabila Anda masih membutuhkannya lagi, Anda bisa secara maksimal bisa menggunakan kapasitas bagasi seperti ini. Namun ternyata barang Anda lebih panjang, Anda juga bisa membukanya seperti ini, dan Anda masih bisa membawa barang dengan ukuran yang lebih panjang lagi. Nah, sekarang kita berada di bagian interior dari Daihatsu Sigra tipe R. Tipe R ini adalah varian tertinggi, tapi paling tingginya itu adalah R Deluxe. Dan ini adalah tipe R manual, di mana sebenarnya penampilan dashboardnya masih sama persis seperti saudaranya sendiri, yaitu adalah Toyota Calya. Untuk di bagian interiornya dia punya desain yang menarik, kemudian juga ada campuran dengan 2 warna, kombinasi 2 warna seperti ini yang membuat penampilan di bagian dashboardnya tidak terlalu suram, karena modelnya warna putih di bagian tengah ini mirip seperti Honda HR-V varian tertinggi. Tapi bedanya kalau HR-V itu berlapis dengan kulit. Dan ini seluruh kualitas materialnya ini seluruhnya plastik, memang plastik tipis seperti ini. Seluruh bagian hingga ke bagian door trim ini seluruh materialnya sama persis. Dan di bagian door trim sisi bawahnya pun juga ada kombinasi warna putih yang sama persis dengan bagian tengah dashboardnya. Oke, sekarang kita ngomongin soal fiturnya. Fiturnya sendiri di tipe R ini dia dilengkapi dengan head unit double din yang modelnya udah terlihat cukup manis. Dia memang seperti head unit aftermarket, karena memang bentuknya ini tidak menyatu dengan di bagian dashboardnya. Oke, secara fitur dia juga udah komplit. Dia sudah dilengkapi dengan radio, pemutar CD, AUX, USB, dan juga ada Bluetooth-nya sebagai standar pada mobil ini. Kemudian lanjut di bagian bawahnya sendiri. Di bagian bawah ini ada tombol untuk hazard, tombol tersendiri di sini di bagian tengah. Kemudian di antara dari head unit sendiri ada 2 buah kisi-kisi AC. Dan untuk kontrol unit AC-nya sendiri ada di bagian bawah, di mana di kontrol unitnya ini ada pengaturan untuk temperatur, blower AC, dan juga katup udara untuk luar dan juga dalam. Kemudian untuk tuas transmisinya dia modelnya menggantung di bagian tengah seperti ini, yang sebenarnya memang menjadi salah satu keunggulan dari Sigra dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu adalah Datsun Go, di mana modelnya dia posisinya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Datsun Go. Otomatis Anda mendapatkan space di bagian tengah yang cukup lega. Dan memang sebenarnya Daihatsu Sigra sendiri pada saat 2016 keluar ini dia sudah memiliki 2 pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan juga otomatis 4 percepatan yang seperti saya jelaskan di bagian depan. Karena memang sebenarnya pada saat pertama kali keluar, Datsun Go pada saat itu belum memiliki pilihan transmisi otomatis. Oke, di bagian bawah Anda juga mendapatkan tempat penyamanan terbuka, soket 12 volt di sini. Kemudian di bagian tengahnya ini memang ada sebuah konsol, tapi memang sebenarnya konsolnya ini
bisa dijadikan tempat duduk karena Anda juga mendapatkan armrest di bagian tengah apabila Anda lipat seperti ini. Maksud saya diturunkan. Tapi kalau dilipat seperti ini sebenarnya Anda mendapatkan kapasitas tambahan yang sebenarnya memang tidak dianjurkan untuk diisi orang di bagian tengah ini. Model tuas rem tangannya juga di sini unik sekali bentuknya, layaknya tuas transmisi otomatis mobil-mobil Toyota dulu. Kemudian untuk model joknya sendiri memang mobil ini dilengkapi dengan jok yang dia headrestnya ini model yang disebut sebagai headrest pocong karena modelnya menyatu dan tidak bisa di-adjust. Kemudian Anda hanya bisa mengatur posisi sudut kemiringan sandaran serta slidingnya. Oke, tapi ketinggiannya modelnya fix dan menurut saya posisi mengemudinya ini sudah cukup pas, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Dan memang lingkar kemudinya pun juga posisinya fix, tidak bisa diatur karena dia tidak terdapat fitur tilt steering apalagi teleskopik. Tapi menurut saya posisinya sudah cukup pas di sini dengan postur badan saya hanya 165 cm. Oke, di belakang lingkar kemudi sendiri di sisi kanan ada tuas untuk menyalakan lampu utama, kemudian lampu fog lamp yang juga menjadi satu di sini, tuas menjadi satu, dan lampu sen. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk menyalakan wiper kaca depan yang mana dia dilengkapi dengan intermittent tapi tidak ada pengatur interval waktunya serta untuk pengatur wiper kaca belakang. Dan mobil ini uniknya adalah pada saat Anda menyalakan wiper kaca depan di dalam keadaan hujan, kemudian Anda memasukkan ke gigi mundur, secara otomatis wiper kaca belakang akan otomatis menyala. Oke, lanjut ke bagian instrumen cluster. Instrumen clusternya di sini dia ada berbagai informasi mulai dari putaran mesin, kemudian juga speedometer dan ada sebuah layar MID di mana layar MID-nya ini menampilkan berbagai informasi. Di situ ada jam, kemudian odometer, kemudian trip meter B, kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata dan juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada. Kemudian di sini juga Anda mendapatkan fitur untuk driving eco. Jadi pada saat Anda melakukan mengemudi mobil ini, maksud saya, Anda bisa mendapatkan informasi apakah Anda mengemudi secara eco driving atau tidak. Sudah, informasinya itu saja. Dan di bagian bawah MID ini ada juga penunjuk untuk tangki bahan bakarnya yang juga digital. Oke, lanjut lagi di sisi sebelah kanan instrumen cluster ada tempat penyimpanan yang mungkin menjadi tempat penyimpanan koin. Dan lanjut lagi di bagian bawah ini, di sini ada banyak banget slot kosong. Namun di sisi paling pojoknya adalah pengaturan untuk kaca spion secara elektrik. Jadi pengaturan kaca spion kiri dan kanan itu diatur secara elektrik. Oke, lanjut lagi. Kemudian di bagian door trim, di bagian door trim ini sebenarnya dia ada kombinasi warna di bagian tengahnya itu warna abu-abu, tapi memang warna abu-abunya ini berbeda dengan bagian sisi atas dari door trimnya. Handle sudah chrome untuk tipe R ini. Kemudian ada fitur auto untuk power window di bagian driver side saja, tapi selebihnya ini fitur auto tidak ada dan juga ada child lock-nya. Kemudian door pocket dengan ukuran besar di sini yang dimana Anda dimungkinkan untuk meletakkan botol minum secara sekaligus 2 buah bahkan hingga 3 buah. Oke, kemudian di bagian atas Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin di sisi pengemudi maupun penumpang, tapi memang tidak ada lampu penerangan karena lampu penerangannya modelnya hanya ada di bagian tengah seperti ini. Kemudian di bagian kaca spionnya sendiri modelnya simple dan belum ada pengaturan untuk terang ataupun gelap pada mobil ini. Sisi sebelah kiri laci dengan ukuran cukup besar, serta mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan double airbag sebagai standarnya. Berbeda banget dengan Datsun Go, yang mana Datsun Go itu hanya dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi saja. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, sekarang kita duduk di baris kedua dari Daihatsu Sigra ini. Pada saat saya duduk di baris kedua ini, saya merasa bahwa posisi duduknya terasa lebih tinggi dibandingkan dengan baris pertama. Dan hal ini pun membuat saya dapat memandang ke bagian depan secara leluasa, ke bagian kaca depan, jadi tanpa terasa sempit di bagian belakang. Kaca di bagian samping pun juga memiliki ukuran cukup lebar di sini, sehingga membuat rasa duduk di bagian baris kedua ini terasa lapang. Tapi bukan sekedar rasa lapang, namun memang space dari legroomnya, Anda bisa lihat sini, ini adalah posisi duduk di baris belakang yang posisinya di paling belakang, jadi dia memang bisa di sliding, ada slidernya seperti ini. Kemudian ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur badan saya 165 cm. Pada saat jok di baris kedua ini posisi di paling belakang seperti ini, Anda mendapatkan legroom yang sangat-sangat lega.
Kemudian kaki di bagian bawah ini pun juga Anda bisa masuk ke bagian bawah dari jok baris pertama. Namun apabila Anda ingin berbagi legroom dengan penumpang di baris ketiga, Anda bisa memajukannya sampai maksimal segini. Pada saat posisi maksimal seperti ini, Anda pun masih mendapatkan legroom yang lega, kaki pun masih leluasa ke bagian bawah, dan posisi duduk pun tetap nyaman. Selain itu, Anda tetap dimungkinkan untuk melakukan pengaturan sudut kemiringan sandaran untuk menambah kenyamanan Anda. Ini benar-benar posisi duduk yang cukup nyaman, tapi memang duduk di bagian paha ini tidak dapat tersanggah secara sempurna karena memang dia posisinya tidak sepanjang itu. Jadi walaupun postur saya yang hanya 165 cm ini, kaki saya ini masih sedikit ada kurang penyanggah di bagian lutut. Kemudian headrest pun juga dapat diatur untuk menambah kenyamanan duduk di baris kedua ini. Bicara soal kenyamanan, mobil ini pun juga memang sebenarnya secara dimensi lebih besar dibandingkan dengan Datsun Go. Kemudian fiturnya sendiri pun di bagian belakang ini Anda mendapatkan sebuah blower, bukan AC double blower, tapi ini blower tambahan di mana sebenarnya dia adalah menghisap AC dari bagian depan. Karena mobil ini sendiri pun sebenarnya dilengkapi dengan AC yang bisa keluar dari bagian atas dashboard dan langsung dihirup oleh blower di sisi atasnya ini. Tapi memang sebenarnya blowernya ini menurut saya pada saat Anda menggunakannya di siang hari, dia melewati bagian atap mobil yang mana agak panas atapnya. Jadi angin yang keluar dari sini mungkin akan terasa sedikit hangat. Yang menurut saya sebenarnya tidak ada pengaruh sama sekali untuk digunakan di siang hari. Kemudian bicara soal tempat penyimpanan, di bagian belakang ini Anda mendapatkan sebuah cup holder di masing-masing door trim di bagian kiri maupun kanan, tapi Anda tidak mendapatkan door pocket di bagian masing-masing sisi. Jadi memang benar-benar hanya ada cup holder, serta Anda mendapatkan backseat pocket, dan itu pun hanya ada satu buah di sisi kiri saja. Ditambah di bagian belakang ini juga Anda mendapatkan soket 12 volt, jadi apabila Anda ingin mengisi gadget Anda tidak perlu berebut dengan penumpang di bagian depan. Kemudian kualitas material di bagian door trim sama persis seperti bagian depan. Kualitas material jok juga sama persis dengan bahan fabric yang sama persis dengan bagian jok depan. Dan di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang, sedangkan seatbelt 2 titik hanya untuk penumpang di bagian tengah. Dan memang di Daihatsu Sigra ini Anda tidak mendapatkan headrest di bagian sisi tengah dari jok baris kedua ini. Berbeda dengan saudaranya yaitu Toyota Calya, yang mana Anda disediakan headrest untuk penumpang di baris kedua di sisi tengah ini. Kemudian untuk mengakses ke jok baris ketiga, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan sistem pelipatan one touch tumble. Jadi posisinya Anda hanya tinggal menarik tuasnya dan secara otomatis dia akan terlipat sampai posisi habis kedua, dan Anda bisa masuk dengan mudah ke jok baris ketiga. Selain itu, posisi duduk di baris jok ketiga ini di bagian belakang masih dimungkinkan untuk penumpang dewasa 2 orang secara sekaligus, dan dia pun memang di baris belakang ini menurut kami jauh lebih nyaman dibandingkan dengan pesaingnya yaitu adalah Datsun Go, karena di bagian belakang ini Anda masih dimungkinkan untuk mengatur sudut kemiringan sandaran, serta Anda mendapatkan headrest untuk 2 orang secara sempurna. Jadi pengaturan joknya ini memang cukup sempurna. Oke, sekarang berminat untuk membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal yang harus Anda perhatikan pertama adalah sasis dari Daihatsu Sigra maupun Toyota Calya itu banyak yang mengalami masalah, yaitu dia terlalu mudah sekali flex. Akibatnya mobil ini sering kali terjadi yaitu adalah sulit untuk dilakukan penyamaan pada saat spuring karena mundurnya caster dari mobil ini. Jadi apabila caster yang sudah mundur itu, ada kemungkinan Anda akan merasakan setir yang lari-lari di kondisi tertentu. Dan untuk memperbaikinya sendiri, hal tersebut cukup rumit. Untuk di bagian mesin, hal yang harus Anda perhatikan adalah dengan cara melakukan test drive, di mana dengarkan pada saat Anda melakukan akselerasi maupun menanjak, apakah mesin ini mengeluarkan gejala suara knocking. Apabila Anda selalu mendengarkan gejala suara knocking, ada kemungkinan besar adalah mobil ini diisi dengan BBM yang salah. Karena memang sebagai standarnya mobil ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan BBM dengan oktan di bawah angka 92. Kemudian rasakan juga pada saat Anda melakukan test drive, yaitu di lingkar kemudinya, apakah terasa enteng atau terasa berat. Apabila terasa berat, ada kemungkinan kerusakan atau gangguan pada elektronik power steeringnya, karena memang mobil ini dilengkapi dengan sistem EPS, dan apabila ada kerusakan, Anda harus melakukan penggantian secara utuh.
Kemudian hal berikutnya adalah di bagian interior, memang mobil ini dilengkapi dengan armrest seperti ini. Namun banyak orang yang mengatakan bahwa armrestnya ini seringkali mengalami jebol. Itu dikarenakan ada yang mendudukinya, seperti anak kecil yang menduduki di sini. Karena memang sebenarnya armrestnya ini tidak bisa diberikan beban yang terlalu berlebihan dan berakibat membuatnya patah seperti ini dan akhirnya tidak berfungsi secara maksimal. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Daihatsu Sigra tahun 2016 versi awal seperti ini. Dan bicara soal pajak per tahunnya, Daihatsu Sigra tipe R tahun 2016 ini adalah 1,7 jutaan per tahunnya. Dan bicara soal harga pasarannya, Daihatsu Sigra tipe R seperti ini dengan transmisi manual ataupun otomatis bisa Anda dapatkan dengan harga sekitar 80 hingga 90 jutaan tergantung kondisinya. Yang kebetulan unit yang di samping kami ini dijual oleh Mobil 19 dengan odometer mencapai 75.000 dengan harga bukaan 89 juta rupiah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Dan apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, Anda bisa juga kunjungi ke website kami di www.olx.co.id/OLX Autos. Terima kasih, tunggu video kami selanjutnya.